warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Alfian. Pada Alfian, silakan. Attention. Once again, attention. Once again, attention. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, nah setelah kita membaca doa tadi, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nah, hari ini coba lihat kiri kanan. Siapa teman kalian yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya hadir dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menumbuhkan dulu rasa cinta dengan Indonesia, ya, negara kita, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak ibu berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk. Nah, anak ibu hari ini masih semangat? Oke, masih semangat. Ibu buktikan dengan suara gemuruhnya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, nah, biar tambah semangat dalam pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, sambil tertawa, tersenyum. Senyum, kiri kanan, lihat kawannya. Iya, indah, bayangkan. Mari senyum kembali.
supaya untuk menguji pembelajaran saat ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu materi sebelum pembelajaran kemarin? Siapa? Suhu dan kalor. Iya, berikan tepuk tangan kepada teman-temannya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran, yaitu dengan materi perpindahan kalor. Tapi sebelumnya, Ibu kasih pertanyaan terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan, pernahkah kamu duduk di dekat api unggun? Apa yang kamu rasakan oleh tubuhmu dan mengapa itu terjadi? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Ada? Naila, bagaimana? Saya pernah duduk di dekat api unggun. Unggun yang saya rasakan adalah badan saya terasa hangat. Karena apa? Coba. Karena apinya itu kan menghasilkan panas, maka terjadi radiasi kepada kita. Oke, thank you. Tepuk tangan kepada Naila. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kan sudah dibentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok hari ini sudah Ibu sesuaikan dengan uji kemampuan sebelum pembelajaran, yang dimana Ibu bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Makanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silahkan buka handphonenya, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Link sudah Ibu bagi, silahkan dikerjakan anak Ibu. Oke, waktunya habis. Silahkan letakkan kembali handphonenya di atas meja. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai yang namanya perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor. Di mana tujuan kita untuk pembelajaran hari ini yaitu sebagai peserta didik dapat menyelidiki perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu sajikan video pembelajaran terlebih dahulu. Silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik. Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat selas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Jadi panas panas sampai itu orang luar apa yang ada di bagian sana merasa. Tapi tetap bisa belajar tentang perpindahan panas, sahabat. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, pastinya dapat didownload di kolom deskripsi. Nah, setelah melihat video pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan lembar studi. Setiap kelompok akan membahas dan mengklasifikasikan serta berdiskusi mengenai video yang telah Ibu tampilkan. Silahkan dibaca lembar diskusinya, dipahami. Jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham, silahkan bertanya. Ya, di sini. Benda yang dapat menghantarkan panas. Jadi untuk kegiatan 1, kamu pilih, nak. Yang mana saja? Oke, iya. Isi nanti materi pembelajarannya, tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke studi kasus yang pertama. Ya, nah di sini setelah menyimak video di atas, lengkapilah kotak kosong dengan meletakkan gambar yang sesuai. Nah, kamu lihat benda yang dapat menghantarkan panas apa dari ke-6 gambar tersebut. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas apa ya dari ke-6 gambar tersebut. Ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Oke. Boleh dilihat? Nih, jangan lupa isi materi pembelajarannya. Berdasarkan tujuan juga, jangan lupa. Ya. Oke. Selebihnya, mantap.
waktu diskusi studi kasus telah habis. Nah, Ibu mau mendengar hasil dari kelompok 1 dulu, maju ke depan, membacakan hasil diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nur Zafira Kairina. Nama saya Prazurianta Pinem. Nama saya Satria Syafiq Prasetyo. Nama saya Rifkil Fauzi Manulang. Nama saya Kalisa Putra Maradi. Dan nama saya Bilfa Konita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik mampu mendeskripsikan proses perpindahan kalor. Kegiatan 1, setelah menyimak video di atas, lengkapilah kotak yang kosong dengan meletakkan gambar yang sesuai. Benda yang dapat menghantarkan panas adalah panci, sendok logam, dan setrika. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas adalah sendok kayu dan plastik, sarung tangan, dan gelang plastik. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa panci biasanya terbuat dari logam, tetapi pegangan atau gerakannya dari plastik atau kayu? Baik, karena logam dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan kayu atau plastik tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Apakah cukup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Tepuk semangat dulu. Ya, 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah sekarang Ibu bagikan LKPD. Ya, kemudian silahkan dibaca cara penyelesaiannya. Jadi LKPD-nya. Nah, kamu harus melakukan kegiatan pertama dulu, Nak. Ya, yaitu konduksi. Hidupkan api, sudah Ibu bantu hidupkan. Panaskan ujung sendok logam di atas api lilin tapi tidak terlalu dekat. Ya. Sini aja. Nanti hitung berapa menit dia panas. Oke. Kemudian, nah untuk sendok plastik, kamu buat juga sendok plastik. Nah, dekatkan, Nak. Oke, gue bantu hidupkan apinya. Jauhi dari kertas. Ya, udah. Oke, berarti kalian membuktikan konveksi terlebih dahulu. Konveksi isi panci dengan air atau isi ke gelas beker. Oke, sudah betul. Nyalakan api, sudah betul. Amati pergerakan air. Potong kertas ukuran kecil. Mana? Nah, silahkan dipotong anak Ibu. Ukuran kecil. Potong ukuran kecil ya. Nanti kertas tadi masukkan ke dalam airnya. Perhatikan bagaimana reaksi air setelah dipanaskan. Ini sudah mulai ada gelembung-gelembungnya kan? Ada gelembungnya. Nanti dia akan naik. Ada airnya turun ke bawah, ada yang naik. Ya, sudah kelihatan. Itu namanya konveksi. Oke. Nah, perhatikan. Iya, mendidih dia. Coba kamu dekatkan tangan kamu. Panas kan? Nah, itu termasuk apa? Radiasi. Nah, ini lihat. Adanya gerakan bolak-balik pada air. Yang suhu di atas tadi kan dingin dia. Yang di bawah terlebih dahulu panas. Nah, naik ke atas. Yang di bawah turun lagi. Begitulah seterusnya. Oke, begitu siklus. Oke.
Untuk kelompok yang presentasi, kelompok 1 dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tabel pengamatan kami jenis percobaan konduksi. Yang konduksi yaitu sendok besi didekatkan ke api terasa panas dalam waktu 1 menit 3 detik. Ya, sendok plastik dalam waktu 1 menit 45 detik. Kesimpulannya, sendok besi lebih cepat panas daripada sendok plastik. Pada percobaan yang konveksi, air yang dipanaskan mendidih dan kertas yang dimasukkan naik ke atas karena akibat adanya perputaran pada air. Waktunya 7 menit 35 detik. Kesimpulannya, saat air mendidih, kertas dan air terjadi perputaran karena ke atas dan ke bawah. Radiasi tangan terasa hangat saat didekatkan dengan api yang terjadi dalam 5 detik. Kesimpulannya adalah radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perantara dari zat. Oke. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga duduk. Nah, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Asyifa Tanjung. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan kembali bagaimana bisa dikatakan air mendidih termasuk konveksi. Silakan untuk kelompok. Silakan dijawab. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Coba jelaskan kembali bagaimana bisa dikatakan air mendidih termasuk konveksi. Sumber panas, misalnya gelas ukur, memanaskan bagian bawah gelas. Lapisan air yang paling bawah menyerap panas dari gelas ukur tadi, sehingga suhunya naik dan massa jenisnya berkurang. Air panas yang massa jenisnya lebih kecil naik ke permukaan, sedangkan air yang lebih dingin dari atas turun ke bawah menggantikannya. Terjadi sirkulasi air secara terus-menerus, air panas naik, air dingin turun. Sirkulasi inilah yang disebut arus konveksi dan proses perpindahan panas karena gerakan zat cair ini disebut konveksi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, nah konduksi, apa itu konduksi? Yaitu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perantara. Setelah itu konveksi. Apa itu konveksi? Aliran pada fluida atau air, yaitu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, seperti yang kalian sudah praktikumkan, adanya gerak bolak-balik pada air. Nah, kemudian yang terakhir, radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Ya, contohnya seperti matahari dengan pakaian. Pakaian yang basah itu kering. Silahkan buka handphone kalian, post-test. Waktu post-test hanya 1 sampai 2 menit. Waktunya selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, untuk nilai yang pertama didapatkan oleh Rifki, selanjutnya Rifkan, Aulia, Prajur, Rianta. Tepuk tangan kepada teman kita. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Kesimpulannya adalah konduksi adalah perpindahan energi melalui perantara disertai perpindahan partikel. Konveksi adalah perpindahan panas melalui gerakan atau gas. Dan radiasi adalah energi yang merambat melalui ruang dan bentuk gelombang. Oke. Selanjutnya. Kesimpulannya pada hari ini kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Kesimpulannya, kita dapat memahami perbedaan KO2 dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
Kesimpulan untuk hari ini yaitu perpindahan kalor itu terjadi secara 3. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, yang ketiga, radiasi. Kalau dia konveksi itu pada fluida atau air dan gas. Contohnya air mendidih. Kemudian untuk konduksi, pada apa? Pada benda yang berwujud padat, yaitu logam. Ya, logam itu termasuk apa? Konduktor. Konduktor itu apa? Menghantarkan panas. Kemudian radiasi. Radiasi itu sebagai apa? Contohnya matahari dengan pakaian. Bagaimana bisa pakaian tersebut kering? Karena adanya radiasi dari matahari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini itu termasuk banyak sekali contoh konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, mantap. Tepuk tangan hari ini. Nah, selanjutnya, Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini dan apa perasaan kamu dalam melakukan pembelajaran hari ini? Nah, udah di meja kamu ada kertas manila, nanti Ibu bagikan sticky note-nya, silahkan tulis bagaimana perasaan kamu dalam mengikuti pembelajaran mengenai perpindahan kalor. Oke, kumpulkan ya. Iya. Bu akan membacakan refleksi satu persatu. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 silahkan dipegang sama prajur. Nanti dibacakan 2 sticky note-nya saja, ya. Bagaimana perasaannya dan apa pembelajaran hari ini yang didapat. Silahkan. Refleksi saya di sini yaitu saya bisa memahami secara detail tentang konduksi, konversi, dan radiasi. Perasaan saya pada hari ini sangat senang. Oke, terima kasih. Kemudian, Bilva. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang perpindahan kalor serta contohnya. Yang saya rasakan, saya sangat senang karena dapat mengetahui tentang kalor. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Saya dapat mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Perasaan kamu? Saya merasa senang pada pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok terakhir. Satu orang memegang. Silahkan, bacakan. Saya merasa senang pada pembelajaran hari ini. Saya dapat mengetahui apa-apa saja jenis perpindahan kalor beserta pengertiannya dan contoh-contohnya. Oke. Nah, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Apa kegunaan dari kegiatan refleksi pada pembelajaran hari ini? Yang pertama itu untuk Ibu, di mana bisa untuk kedepannya melihat atau mempelajari, memperbaiki cara pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk kamu, bagaimana? Apa itu manfaat refleksinya? Supaya tahu sejauh mana kemampuan kamu untuk memahami pembelajaran setiap harinya. Ibu ada sedikit game, benar atau salah? Ya, nanti sama-sama menyebutkan aja. Nih, perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara disebut konduksi. Benar atau salah? Iya, betul. Beri tepuk tangan. Kemudian, yang kedua, plastik, kain, kayu, kertas, karet, dan ban merupakan zat yang buruk dalam menghantarkan panas atau isolator. Benar atau salah? Benar.
Ya, mantap sekali. Kemudian yang ketiga, kalor dapat berpindah dari benda suhu rendah ke suhu tinggi. Benar atau salah? Iya, salah. Beri tepuk tangan kepada temanmu. Oke, dan yang terakhir, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan serta terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Benar atau salah? Benar. Ya, good. Oke, mantap. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan menyampaikan materi untuk minggu depan, yaitu tentang pemuaian. Silahkan baca halaman bukumu 125 dan nanti kita akan melakukan pretest sebelum pembelajaran selanjutnya. Oke, mantap. Hari ini kita tutup dengan tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya akan disiapkan oleh Alfian. Attention. Once again, attention. Last again, attention. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke anak ibu. Nah, supaya pulang ke rumah itu semangat, kita kasih ice breaking dulu. Supaya semangat ya. Ini. Oke. Nah, sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pembelajaran minggu depan. Dadah.